Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah gunung yang mana di situ sering dilakukan ritual meluma mengkurep di atas kuburan. Tentu saja berita ini membuat kami penasaran, maka dari itu kami mencoba mendatanginya dan pengen merasakan pula ritual meluma mengkurep di atas kuburan yang menurut informasi dari beberapa warga harganya cukup murah. Mengenai harga ritual meluma mengkurep di atas kuburan yang sering masyarakat mengatakan hotel seket pitu, lemek suket, bantalan watu atau losmen panggone los lemean kertas semen, ini harganya bervariasi mulai yang penak, rodok penak dan paling enak itu harganya berbeda-beda. Mengenai lokasi keberadaan tempat ritual meluma mengkurep di atas kuburan atau hotel seket pitu ini memang mudah terjangkau. Kalian bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, kali ini kita sudah berada tepat di sebuah tempat yang mana terdapat ritual meluma mengkurep yang berada di atas kuburan. Jadi bisa bebas kelon sama perawan, janda maupun istri orang. Sedangkan ini kalau lurus ke sana itu kita nggak tahu kemana. Terus kalau kita ke arah sana selatan kita juga tidak tahu ke arah mana. Yang jelas dari pertigaan ini kita bisa belok kanan ya, ada tulisannya itu. Nah itu kita belok kanan dan lurus. Lanjut kita menuju langsung ke lokasinya. Setelah tepat berada di pertigaan jalan, kita ngambil kanan dan lurus saja berjarak kurang lebih 500 meter. Kalian bisa langsung menuju ke lokasi tempat ritual meluma mengkurep yang lokasinya berada di sebelah kanan gapura di depan kita ini. Mengenai pelaksanaan ritual meluma mengkurep di hotel seket pitu atau losmen sekitaran jam setengah 6 atau sebelum maghrib. Jadi kalian yang penasaran silakan datang di jam yang barusan kami sebutkan. Meski belum gelap gulita menyelimuti kawasan gunung ini, ternyata sudah banyak embake-embake yang akan membuka lapak-lapak ritual meluma mengkurep di kawasan atau seputaran tempat ini.
Maka dari itu, sebelum kita mencoba merasakan jasa layanan mlumah mengkurep di Hotel 57 Lemek Suket, Bantalan Watu, alangkah baiknya kita berkeliling dulu mencari tempat-tempat yang mana embake membuka lapak-lapak di tempat ini. Mereka biasanya memberikan kode-kode tertentu kepada calon-calon tamu ataupun pelanggannya menggunakan lentera kecil ataupun cahaya dari senter yang mereka bawa. Para embake penjual jasa mlumah mengkurep biasanya melayani langganan maupun tamu mereka di sela-sela makam-makam orang-orang Tionghoa ini, yang mana memang tidak terlihat dari jalanan karena tertutupi batu nisan yang cukup besar. Selanjutnya kita akan menyisiri makam-makam yang ada di kawasan ini, yang mana setiap malamnya digunakan embake melakukan ritual mlumah mengkurep. Mengenai usia dari kalangan embake yang biasanya melakukan jasa ritual mlumah mengkurep di tempat ini, mulai dari umur 25 tahun hingga 50 tahun, dan itu pun harganya juga bervariasi tergantung kalian bisa bernegosiasi. Seperti yang kalian lihat, kami baru saja menemukan bungkus permen lollipop yang tentu saja kalian para penonton video ini tahu tentang bungkus permen tersebut. Semangat kami mulai bergairah karena sudah menemukan bukti-bukti bekas sampah permen-permen yang ada di sekitaran area makam Bung Pai ini, dan tentu saja kami juga akan menunggu persiapan embake penjual layanan ritual mlumah mengkurep di Hotel 57 Lemek Suket, Bantalan Watu. Tak hanya diisi oleh embake yang ayu kinclong moblong yang melayani jasa ritual mlumah mengkurep di tempat ini, namun ada pula mbak-mbak yang berjenis boti atau warwerwor juga ikut serta melayani ritual tersebut. Sedangkan mbak warwerwor atau mbak-mbak boti biasanya melayani jasa ACDC di tempat ini. Memang berbeda dengan mbak-mbak pada umumnya, namun rasanya juga sama. Di sini kami juga melihat sebuah korek api bekas yang mana biasanya digunakan embake guna melakukan kode-kode tertentu agar para tamu-tamu atau pelanggannya mengetahui lokasi keberadaan lapak-lapak mereka. Tak jauh dari penemuan korek api tadi, kita melihat sebuah botol air mineral yang mana isinya biasanya
digunakan dalam melakukan ritual cuci bau sesudah melakukan ritual meluma mengkurep. Jadi keju putih di area tempat ini sudah bersih. Ternyata di satu makam ini merupakan salah satu lapak tempat embake melayani jasa ritual meluma mengkurep, dan banyak sekali bekas tutup botol dari air mineral tempat ritual cuci bau. Di sini kami juga menemukan 3 karet gelang yang mana biasanya digunakan dalam mengikat ya lollipop agar bisa tahan lama. Dan di hadapan kita juga kami menemukan sebuah bungkus permen lollipop yang harganya relatif murah dan mendapatkan diskon serta subsidi. Tak hanya itu saja, di sekitaran makam ini kami juga menemukan bekas tisu yang mana digunakan dalam mengelap bagian-bagian tertentu akibat semburan dari keju putih. Bisa kita simpulkan ya bahwa embake yang menjual jasa ritual meluma mengkurep di Hotel Seket Pitu ini tak hanya menggunakan air dari botol-botol mineral ya, namun juga dengan menggunakan tisu agar bagian-bagiannya bersih dari keju warna putih. Para pelanggan dari embake yang biasanya membeli jasa ritual meluma mengkurep di atas kuburan ini biasanya dari kalangan bapake para petani maupun para perjaka tua, bujang lapuk maupun duda tersakiti. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah merasakan ritual jasa meluma mengkurep di tempat ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian agar para penonton yang lainnya ikut serta datang ke sini dan meramaikan tempat ini. Kami sarankan kalau kalian berniat betul-betul pengen merasakan jasa ritual meluma mengkurep di tempat ini, alangkah baiknya kalian datang sore hari sekitaran jam 5 ya. Jadi kalian bisa membuka segel pertama, jadi kalian juga tidak memakai bekas orang lain. Di hadapan inilah, di sela-sela tembok-tembok dari makam ini biasanya embake menggelar lapak mereka. Jadi saat kalian melakukan ritual meluma mengkurep bersama embake di sela-sela tembok makam ini, tidak ada orang yang tahu, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, baik di bagian atas maupun di bagian bawah, karena tertutupi oleh tembok-tembok batu nisan. Setelah kita menemukan salah satu titik koordinat dari embake saat membuka lapak jasa ritual mereka, kita mencoba menyisiri tempat lain yang mana di salah satu area makam ini juga banyak
embake membuka lapak-lapak dagangan mereka. Saat kalian datang ke sini, harap waspada dan hati-hati ya, karena dikhawatirkan kalian digigit ular karena lokasinya ditumbuhi rerumputan yang cukup tinggi, yang mana rerumputan ini merupakan habitat dari ular-ular baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Ternyata di sini kami juga menemukan bekas permen lollipop yang berwarna merah. Jadi di sini juga digunakan oleh embake membuka lapak jasa ritual mereka. Tidak habis pikir dan sulit dinalar kenapa embake rela membuka layanan jasa ritual meluma mengkurep di atas kuburan. Apakah mereka tidak takut kejadian-kejadian aneh menimpa diri mereka bila melakukan di atas kuburan ini? Mungkin karena bunyi isi perut serta bunyi tangisan-tangisan dari anak-anak mereka lah yang membuat para embake rela melakukan ritual jasa meluma mengkurep di tempat ini. Maka dari itu, bagi kalian para penonton video ini yang baik budiman serta tidak sombong, rajin menabung, alangkah baiknya kalian membantu embake yang jualan jasa ritual meluma mengkurep ini dengan membuat laris mereka. Sedangkan kalian para penonton video ini dari kalangan pemilik kunci surga, jangan menjustis pekerjaan mereka kalau kalian saja masih belum bisa membantu atau mengulurkan tangan serta menyisikan rezeki kalian kepada mereka. Setidaknya berikan mereka pekerjaan yang layak, gak usah menjustis atau menghakimi mereka. Selanjutnya, kalau kita mengamati area makam ini, ada yang terbuka lebar-lebar, namun ada pula yang berpagar besi. Kemungkinan para ahli waris makam ini tidak mau makam leluhurnya dijadikan tempat ritual meluma mengkurep. Di area makam-makam yang berpagar besi, kami jarang menemukan bekas sampah orang-orang ritual meluma mengkurep saat malam hari. Mungkin kalian tahu kenapa alasannya, kami juga sendiri juga tak tahu. Namun di area makam yang terbuka, banyak sekali kami temukan bekas-bekas sampah ritual sisa-sisa semalam. Selanjutnya kita akan berkeliling lagi ya, agar sebelum gelap malam kita bisa melihat titik koordinat dari embake atau embake boti-boti yang menjual jasa ritual meluma mengkurep di seputaran tempat ini. Entah mengapa di area ini kami merinding serta bulu kuduk
dan bulu jembut berdiri bagi kalian-kalian para anak indigo, IndiHome maupun Indomie. Silakan terawang area ini ada apa saja ya yang membuat kami sedikit merinding. Kami pun bergegas mencari atau pindah ke tempat lain karena kami khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, apalagi di area makam yang berpagar ini. Penyisiran area makam ini kami lanjutkan sebelum embake pemilik lapak datang ke tempat ini. Kalau sudah datang tentu saja nanti kami bisa dimarahi sama mereka. Dari sini kami melihat tempat yang mana sangat strategis dan kami pun menduga tempat tersebut dijadikan lahan lapak embake dalam menjual jasa ritual Mluma Mengkurep. Ternyata dugaan kami pun benar sekali, karena di sini kami melihat banyak sekali tutup botol air mineral yang dijadikan sebagai basuh ataupun cuci bau mereka. Tak hanya itu saja, tepat di hadapan kita ini ada selembar plastik yang mana biasanya digunakan embake sebagai alas Mluma Mengkurep. Dan tak hanya plastik saja, biasanya embake juga menggunakan karung bekas beras maupun dari kardus bekas saat melayani jasa ritual Mluma Mengkurep. Maka dari itu, jika kalian keberatan tentang lokasi Hotel Seket Pitu Lemek Suket Bantalan Watu yang bikin dengkul kalian sakit, maka kalian boleh mengajak embake ke tempat yang mana beralas kasur, dan lokasinya bisa kalian tentukan sendiri. Namun jika kalian membawa mereka ke tempat lokasi sesuai keinginan kalian, tentu saja harganya sedikit melambung tinggi, karena lokasi yang kalian bawa tentu saja harganya berbeda. Namun jika di tempat ini mengenai lokasinya, harganya gratis. Jadi kalau kalian melakukannya di tempat ini, kalian cukup membayar jasa ritualnya saja tanpa harus membayar sewa tempat kalian melakukan ritual di tempat ini. Mengenai harga jasa ritual Mluma Mengkurep di tempat ini cukuplah murah meriah, hanya kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Jadi kalau kalian membawa 100.000, kalian bisa melakukannya 4 kali, bahkan berganti orang. Tempat ini juga dijadikan para pemuda-pemudi untuk melakukan ritual minum minuman air perdamaian. Bahkan ada pula
minuman air putih dari langit, yaitu cap bintang, dan itu merupakan bukti botol-botol minuman perdamaian. Setelah kita berkeliling menyisiri area makam, tepat di hadapan kita ini ada warung yang bukanya menjelang maghrib hingga dini hari. Jadi apabila kalian kehabisan tenaga, kalian bisa memesan makanan maupun minuman di warung ini. Setelah kita tadi menyisiri area makam, ternyata di sini tak jauh dari warung sudah tampak embake-embake sedang menunggu tamu-tamu yang akan membeli jasa ritual Mluma Mengkurep. Jadi mbak ini nantinya juga akan kami pesan. Lanjut, kita akan bertanya-tanya sama mbak-mbak tersebut mengenai harganya. Nah, ini kita tanya-tanya sama bapak warga sini. Pak, ngapunten nggih. Badhe tanglet. Ngene mriki terus umume damel tiang golek pesugihan niku leres napa? Leres nggih. Tapi kok belum punya semar ngene. Pundi? Mboten ora ngene. Oh, mboten semarap ngene, tapi ngene Nggih. umume damel golek pesugihan nggih. Terus mriki nek dalu niku napa jenenge? Kok kuwata cewek-ceweke, Pak? Nggih. Wonten niku lapo, Pak? Kentu. Lho alah kentu. Lho, kentu ten dhuwur kuburan ngenten iki mboten wedi napa, Pak? Mboten. Lho, kok saged lho? Wah, kan. Bae diwedeni memedi wonten niku. Ngenten iki berarti bekas nganu nggih, Pak nggih? Nggih. Bekas tiang wonten niku nggih. Biasanya tiang-tiang ngonten niku enten jam pinten, Pak? Enten jam gangsal. Jam gangsal sampai jam subuh. Lho berarti kula mriki niki wapun mantuk nggih tiang-tiange. Lho alah, berarti kan sonten enten malih nggih. Nggih, enten. Berarti bendinten nggih. Dinten. So berarti setiap hari. Regine niku pinten, Pak? Kirangan kula ngoten. Oh. Kok umume pasaran ini ku mek Kalidoso. Nggih. Nggih. Kalidoso. Wonten niku penak napa, Pak? Kirangan. Lah Kalidoso mung penak paling nggih, Bu. Nggih mboten nggih, Pak nggih. Soale lemekan suget ae, Pak. Nggih. Bantalan watu. Sing rego-rego 100 sing mboten enten, Pak. Sing rasane sing super penak wonten, Pak. Mboten. Ini kan mboten nate nyicipi. Mboten. Biasanya sing mbak-mbake sing nek sonten mriki niku saking pundi, Pak? Iki pokoke luar kota. Luar kota. Nggih. Terus mriki terus umume niku beto botol-botol aqua niku damel napa? Wah, damel pawi. Cawi. Nggih. Oh, baunya berarti si cawi. Lu ya Allah. Ya, Bu, mboten enten napa WC napa jeding mboten enten. Berarti botol-botol aqua sing dibeto niku damel cawi. Terus sing enten napa? Niku ning napa jenenge? Laura. Mriki. Lanang ora, wadon ora. Nggih. 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 Berarti campur nggih. Dicampur. Bapak jenengan warga pundi? Warga kalau pacaran. Tepi saking mriki. Bocah tepi. Napa? Tepi. Tepi. Nggih. Tapi nggih semerap nggih lingkungan Nggih. mriki. Berarti niki entene sore nggih, Pak nggih.
sore sampai jam gangsal nggih. Sampai jam subuh. Wonten niku numpak napa mriki, Pak? Niti kendaraan. Napa mboten napa? Betul iki kok Numpak bis ngoten niku. nggih. Biasanya sing ngonten niku saumuran pinten, Pak? Kirangan. Oh, sik nate mboten mriki. Oh. Ya Allah. Ngenten iki biasanya jenengan ngumpulno botol-botol ngenten iki mboten enten napa cipratan ngoten niku. Oh, mboten nggih pun resik nggih. Jenengan namine sinten, Pak? Londo. Oh, Bapak Gondo. Tapi memang betul nggih Pak nggih mriki nggih. Matur suwun, Pak.